tapi keluarga, tetangga, orang lain ada istilahnya, itu yang biasanya pasti ditanya-tanya, Bu udah ngisi belum? Padahal baru nikah sebulan ya, kadang makanya dia bilangin kalau nggak tahan perempuan nih yang kena nih perempuan ini mentalnya kena. Kena psikisnya perempuan. Nanti ditanya kok belum hamil, padahal ibaratnya hamil itu bukan perempuan aja yang bisa, ibaratnya kan memang harus berdua. Kalau ibu sama calon laki-lakinya sama-sama sehat, sama-sama memang bagus, nggak masalah. Belum hamil sekarang mungkin belum rezekinya, tapi kalau ada masalah itu yang perlu diobatin. Jangan sampai udah setahun dibiarin aja gitu. Nah, paling enggak yang harus konsul di dokter sebisa. Misalnya kayak gitu ya. Terus nanti kalau udah hamil, seandainya ibunya kurus, jadi masalah lagi. Kalau nggak percaya nanti bisa ditanya sama desa-desa. Jadi masalah apa? Ini nanti yang menciptakan bayi-bayi yang stunting. Ibaratnya balita yang stunting. Kenapa? Ibunya aja udah kurus, udah kurang gizi istilahnya kan. Pasti nanti bayinya juga ikut istilahnya. Apalagi kalau udah hamilnya mabuk, nggak mau makan. Nah itu udah nambah berat badan makin kurang. Nah udah bayi ibunya nggak dapat makanan, bayinya juga nggak ikut dapat makanan. Otomatis melahirkan bayi yang berat badannya lebih rendah. Nah, makanya memang dari awal, memang kalau dari SMA, SMP pasti banyak dari Puskesmas ngasih tablet tambah darah. Nah, itu juga untuk manfaat untuk ibu-ibu. Makanya nggak ada yang laki-laki yang dikasih. Pasti yang memang calon perempuannya. Persiapan itu udah dari remaja itu udah dipersiapkan. Makanya jangan malas dikasih obat dari Puskesmas tablet tambah darah tapi nggak diminum. Padahal itu loh bagus. Itu mencegah kita anemia. Anemia nanti kalau kita hamil anemia, pasti nanti berisiko lagi sama bayinya. Berat badan lahir bayinya rendah, terus gampang terjadi pendarahan. Itu dua itu udah ibaratnya menyumbang kematian ibu. Dua itu, anemia sama pendarahan itu udah menyumbang kematian ibu. Makanya memang pemerintah itu memang yang ditekankan memang calon pengantin ini, karena dia yang menciptakan generasi selanjutnya. Kalau yang udah terjadi mungkin kan nggak lagi. Makanya memang dari remaja, dari calon pengantin, nanti udah menikah, terus kalaupun udah menikah lah hamil terus ikut posyandu, memang itu ditekankan sama pemerintah. Kalaupun terdapat di sana nanti di posyandu, misalnya ibu-ibu hamil nih ada yang kek, nanti udah ada bantuannya dari Puskesmas, ada bantuan dari desa, ada bantuan. Sekarang tuh memang malah digalakkan dan dana semua ke stunting. Stunting tadi apa? Pertumbuhannya tidak sesuai dengan umurnya. Ibaratnya pendek bisa dirubah. Makanya kita bilangin pendek itu ibaratnya kalau gizinya cukup, gizinya seimbang, anaknya pasti bisa ngikutin kawan-kawannya yang lain. Itu ya. Terus sebelum nikah juga biasanya perempuan ini yang calon pengantin perempuan melakukan imunisasi TT, Jatim. Udah ada? Udah enggak? Belum melaporkan ke Puskesmas? Mbak udah. Biasanya kita TT itu untuk perlindungan kita 25 tahun. Jadi TT pertama itu sebelum nikah. TT kedua nanti 1 bulan dari TT pertama. TT ketiganya 6 bulan, terus 1 tahun sampai 5 kali. Tapi jarak keduanya harus 1 bulan, jarak keduanya ketiga harus 6 bulan. Jadi itu memang harus untuk perlindungan ibunya. Tuh, lihatin ya. Berarti besok tolong Mbak ini ke Puskesmas. Yang belum ke Puskesmas itu kan wajib ini. Dari desa ke gimana desa? Dari mana desa mana? Iya, soalnya di Bidan juga bisa. Iya. Biasanya dari Puskesmas karena TT itu kan penting. Ada deswik gitu. Iya. Ibu tadi persiapan gizi, makanya tadi diukur Lila, makanya ditanya Lila ini. Ini menentukan kita kekurangan energi kronik namanya KEK. Kalau kita lilanya ini, lingkar lengan atasnya ini kurang dari 23 itu udah resiko, udah kehamilannya nanti beresiko.
Dari awal aja udah bersiko, nanti hamil lagi terus muntah-muntah tambah lagi bersiko. Makanya memang harus mau nggak mau, ibaratnya memang makanya nanti kalau kita udah bersiko nih, bilanya kek nih kekurangan, jadi makannya harus tetap nanti kalau hamil. Nggak bisa makan apa aja yang bisa dimakan. Jadi nggak harus kalau dibilangin orang cuma harus makan nasi, enggak, bisa diganti ubi, bisa diganti jagung gitu. Jadi harus mencukupi gizi yang ada pas kita hamil nanti. Itu ya. Terus kalau menjaga kesehatan reproduksi, ini nih masalah kita kalau ibu-ibu calon pengantin kalau haidnya bermasalah, lebih baik konsul sama bidan atau dokter. Kenapa? Itu nanti bermasalah untuk kesuburannya. Itu kalau haidnya bermasalah, apalagi nyeri hebat haidnya, itu udah ada masalah itu. Jadi jangan sampai dibiarkan aja. Yang kelima, masalah ini kesehatan jiwa. Nah, ini yang paling bahaya ini. Ya tadi semua namanya udah rumah tangga, udah masalah kesehatannya bermasalah, terus hamilnya lama, ini yang kenanya di jiwa ini, jiwa ibunya. Jadi sebagai suami harus mensupport istrinya. Kalau memang kita belum dikasih anak, berarti belum ada rezekinya, tapi harus periksa, jangan dibiarkan aja. Harus periksa soalnya. Kalau memang belum siap punya anak, misalnya umurnya masih muda, boleh ber-KB, tapi apa? KB-nya kondom, nggak boleh yang hormonal. Kondom atau sperma terputus, cairan laki-laki yang dibuang di luar, itu. Ini tadi masalah kesehatan ya, mungkin itu yang masalah kesehatan. Sekarang masalah KB ya. Nanti kalau udah hamil, udah melahirkan, ini perempuan lagi. Ini masalah perempuan juga ini nih, tapi harus suami wajib tahu. Suami wajib tahu. Jangan mentang-mentang, kadang ada istrinya hamil, dia nggak peduli kayak gitu. Nah, periksa, dibiarin aja sendiri, pergi lo sendiri ya. Itu yang nggak bisa kayak gitu tuh. Iya, iya ya. Iya. Makanya tak bilangin tadi, mentang-mentang hamil, terus ada istri juga terlalu manja. Nah, ini pada saat ini dibuat-buat nih ya. Kan suami ada juga yang kayak gitu. Sebenarnya kalau memang itu untuk nyenengin istri, sebenarnya bagus ya Mas ya, nyenengin istri. Misalnya dia hamil terus ngidam, misalnya pingin ini harus dapat, kayak nggak dapat nangis ibunya misalnya itu. Sebenarnya nggak apa-apa, cari aja sedapatnya. Kalau nggak dapat nanti kan nggak apa-apa. Jangan bilang nggak ada orang jual. Nah, itu tuh nggak bisa kayak gitu tuh. Itu udah bikin psikis ibunya udah sedih kayak gitu. Nah, jadi ada nggak ada, Masnya cari aja keluar dulu. Entah sejam 2 jam keluar nggak apa-apa istilahnya. Yang penting nyenengin, berarti kan ada usahanya untuk nyenengin istrinya. Nah, itu masalah kalau lagi hamil. Nanti udah mau melahirkan, itu jadi masalah juga. Kalau milih persalinan memang harus kan kemana yang disenangin. Jangan ngikutin orang tua. Ada orang tua situ bagus melahirnya, padahal anaknya nggak senang ya sama bidan itu misalnya. Itu nggak, jangan ngikutin orang tua atau mertua. Tapi ya memang harus konsultasi sama keluarga. Kalau kita sendiri kayaknya aku sana ya nggak bisa juga sih, apalagi kalau hidupnya sama mertua atau orang tua. Memang harus hubungan suami sama istri sama keluarga itu harus baik dan harmonis. Intinya kalau berumah tangga ya. Tadi kata ibu juga, kalau suaminya cari uang ya Bu ya, tanggung jawab memang tergantung suami ya. Tapi kalau istri bisa membantu, ya alhamdulillah. Memang semua tergantung suami sih. Kalau suaminya nggak ingin istrinya kerja, berarti suaminya yang lebih giat. Tapi kalau ingin ibaratnya lebih, ya kalau ibarat kita mau nyampe sesuatu, mau tujuannya satu, ibaratnya ke sana, tapi kalau perginya sendiri mungkin agak lambat. Ya Bu ya, misalnya ya kita pingin bikin rumah ya Bu, yang kerja cuma bapaknya sendiri, ya mungkin lama. Bikin cuma lama. Tapi kalau berdua istilahnya kan, suami istri kerjasama,
mungkin lebih cepat tercapai cita-citanya, ya kan Bu ya? Ya sekali udah kaya udah punya warisan ya Bu ya, nah, itu nggak bisa dibandingkan. Nah, kayak dari orok. Kalau bisa Bu mandiri, jangan berharap warisan orang tua. Itu lebih bangga loh, hasil sendiri daripada hasil warisan. Kalau mau melahirkan biasanya kalau anak pertama pasti tidak. Nah ya nggak apa-apa, suami harus ngerti, harus paham misalnya. Jangan egois. Sebenarnya ibu mertua juga nggak apa-apa sebenarnya, apa-apa kalau melahirkan memang apa-apa kita diladeni ya Bu ya. Tapi ada Bu yang lain dari yang lain. Tapi cuma sedikit kayaknya. Kayaknya tergantung kita ya, pada mertua ya. Kalau kita baik, insya Allah mertua kita baik. Kalau kita peduli, insya Allah mertua kita peduli. Itu intinya. Jadi mau mertua laki-laki, mau mertua perempuan, ibaratnya pandai-pandai kita mendapatkan diri. Ini ya Bu ya, masalah KB. Ini KB ini ada KB hormonal, ada KB non hormonal. Kalau yang non hormonal tadi yang saya bilang tadi pakai kondom sama cuma terputus. Kalau yang hormonal ini ada KB pil, ada KB suntik, ada KB implan, ada KB IUD. Itu non hormonal. Itu kan alat. Yang ada 3 ya, pil, suntik, sama implan. Kalau yang IUD itu Non hormonal, tapi tidak dianjurkan. Menyampaikan ke tubuh yang lain istilahnya kan. Cuman mempengaruhi di dalam rahim. Terus kalau yang pil mungkin kayaknya banyak yang pil, kondom itu banyak yang dijual di apotek-apotek itu banyak. Tapi jangan disalahgunakan ya kan, belum nikah udah pakai itu. Makanya saya bilangin tadi, sebenarnya karena ini Mbak mau nikah kan, tapi kalau belum nikah dijelaskan kayaknya lebih tahu ya. Sebenarnya kalau masalah pendidikan seks awal lebih baik dijelaskan tentang penyalahgunaan. Karena di SMP dan SMA kita mempunyai program yang namanya Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja, PIR. Nah itu sudah dijelaskan manfaat dari alat buat KB. Tadi kalau KB kondom mungkin calon pengantinnya udah tahu paling ya. Cara pemakaian jangan dipakai di jempol. Nanti dipasang gini, masukin di jempol. Kayaknya udah tahu kayaknya. Apalagi praktek kalian. Jangan dulu ya, nanti prakteknya kalau udah sah ya. Kalau pil itu diminum setiap malam, kalau lupa jadi itu intinya. Kalau diminum pagi Kalau kalau pil itu minumnya harus teratur. Misalnya kita minumnya jam 9 malam, setiap jam 9 malam itu lebih bagus. Jangan minumnya lupa, besok diminum lagi, pasti jadi itu. Apalagi pas masa subur. Kenapa? Kalau pil kan tidak terlalu mempengaruhi masa subur. Kalau pil, lain kalau suntik. Tapi kalau suntik juga, kalau suntik hari gitu udah nggak masalah. Nggak apa-apa kalau suntik itu. Soalnya kebanyakan yang suntik itu tidak haid. Kalau yang mempengaruhi itu ya banyaknya ya pil itu, yang gampang hamil itu pil. Kalau lupa jadi kata orang. Terus yang kalau suntik tadi ada suntik 1 bulan, ada yang 3 bulan, 2 bulan. ada yang 2 bulan juga yang sekarang terbaru. Ada yang 2 bulan. 1, 2, 3. Sekarang jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu efeknya tergantung badan masing-masing. Reaksi masing-masing. Soalnya ada yang haidnya cuma ngeflek yang pakai suntik itu, ada yang memang haid, ada yang memang nggak haid sama sekali. Terus berat badan kayak gitu juga, ada yang tambah kurus, ada yang tambah gemuk, gitu. Sama kayak implan kayak gitu juga. Tapi kalau IUD itu kan jangka panjang ya. Itu memang kalau kita udah punya anak pertama terus pasang IUD nggak apa-apa. Kita mengatur jarak. Sebenarnya KB ini untuk
KB bukan KB ya, KB itu keluarga berencana, alat kontrasepsi. Itu mengatur jarak kehamilan, jarak ibaratnya kita pingin punya anak, nanti adiknya kakaknya umur 5 tahun, adiknya dapat adik istilahnya kayak gitu. Mengatur jarak kehamilan, menunda kehamilan, itu fungsi alat kontrasepsi. Tapi kalau belum mau, ibaratnya kalau sekarang ya jangan dulu lah nunda. Tapi kalau umurnya belum siap, ibunya belum siap, nggak apa-apa nunda. Tapi jangan yang pakai hormonal. Paham ya? Terus apa lagi ya? Apa lagi kamu? Terus ada juga kalau di KB itu ada yang operasi ya, MOW sama MOP kan? Kalau gitu memang udah nggak pingin punya anak lagi, memang udah mantap nggak pingin punya anak lagi. Jadi misalnya anaknya udah 3 ya, apalagi kalau orang yang riwayatnya SD ya, itu biasanya yang ketiganya sekalian steril biasanya, itu yang namanya steril. Bisa yang dari perempuan, bisa yang dari laki-laki. Kalau laki-laki namanya itu MOP. Di program pemerintah 2 anak cukup, lebih baik ya. Jadi intinya kalau kita mau sedikit mau banyak, yang penting kita mampu. Ya. Mampu secara ekonomi, mampu secara pendidikannya, terus cara kita didiknya. Jangan punya anak Taman. susun baku ya, 1 tahun adiknya umur 2 tahun udah hamil lagi, terus nanti adiknya yang ini 2 tahun udah hamil lagi kayak gitu. Itu nggak mengatur itu tuh, nanti kita sendiri pas kita sekolahnya kayak nanti. sekolahnya juga ya, kita perempuan yang pusing nanti. Kalau suami, kalau ada yang mau bantu alhamdulillah, kadang suami nggak mau bantu, ngurus anak tuh nggak mau, baru nangis, baru suruh pegang nangis dikit, bu anaknya nangis, sama itu tuh udah terbukti itu tuh pasti Jadi, banyak kayak gitu. tanggung jawab anak tuh berdua. Misalnya jemur baju, terus suruh bapaknya yang gendong, pasti dia milih jemur baju daripada suruh gendong anak. Alasannya anaknya nggak mau, nangis. Bapaknya mau pendekatan sama anaknya, gimana mau anaknya kan? Iya ya, memang harus kerjasama. Di rumah tangga itu nggak bisa sendiri, itu nggak bisa. Memang harus ada kerjasama, saling pengertian, saling memahami. Jadi jangan rumah tangga ibunya aja sendiri, itu sama aja. Ini perempuan bukan pencipta anak, ya kan? Jangan dijadikan, oh aku harus anaknya sekian. Maunya suruh istrinya hamil terus, tapi bantuin jagain nggak mau. Iya kan Bu ya? Karena apa? Rumah tangga itu kayaknya enak nengoknya aja. Kalau udah di dalamnya terlalu banyak itu, pendidikan yang terlama itu di dalam rumah tangga lah. Jadi nggak bisa ibaratnya kalau nengok orang dari luar dia pergi berdua boncengan, iya, tapi di dalam kan nggak tahu gitu. Di luar ya bisa dia menampakkan mesranya, tapi di dalam kan nggak tahu. Pokoknya intinya saling melengkapi. Saling melengkapi, terus saling pengertian, jangan egois. Baik suami, baik istri, jangan egois. Putuskan bersama. Tapi kalau ibaratnya kalau memang sudah mampu, kalau bisa nggak usah satu rumah sama orang tua ataupun mertua. Lebih mending kita mandiri, walaupun ibaratnya sebelah rumah mertua nggak apa-apa. Mereka kontrak. Kontrak ya kasihan lah Bu, biar nanggung aja. Tapi kalau bikin sendiri, entah satu kamar atau gimana, lebih enak berdua ya Bu ya, daripada sama orang tua. Kenapa? Lebih kalau kita ribut lebih bebas, lebih privasinya lebih terjaga. Nanti kalau kalau ribut dengar mertua, dengar orang tua udah kecampur. Kadang ini orang tua ini Makanya jangan jadi ya. yang nggak jadi itu karena apa? Semuanya ikut campur, nggak orang tuanya, nggak adik kakaknya nanti ikut campur, itu yang jadinya apa? Kalau kita saling ibaratnya saling menjaga, ya kata ibu tadi itu. Baru pulang suaminya kerja, terus tadi sering ngadu, ini ibu kayak gini ibumu. Nah itu Kalau kalau enggak jadi. ada ibunya ngadu sama anaknya istri dulu ini. Nah itu memang harus ibaratnya suami harus menempatkan di mana di saatnya kita bela istri, di mana di saat kita bela ibu. Ada itunya, jangan sampai
langsung di apa, semua omongan ibu tuh langsung diambil semua, langsung Ditelan mentah-mentah. Itu yang nggak bisa, memang harus disaring. Nggak semua langsung ke. Iya, jadi memang rumah tangga ini dibilang ribet-ribet kayaknya ibu ya. Kalau ibu alhamdulillah mantu saya cuek orang. Iya. Walaupun mertua cerewet. Udah alhamdulillah dia nggak ambil pusing. Dia mau kerja silakan, kalau saya Iya. itu enggak silakan. Dia kalau kamu nggak usah sungkan, kalau memang udah capek ya tidur nggak apa-apa. Itu kan Beruntung berterima iya. kasih. Jadinya nggak ini. Ya begitu, saya tuh nggak begitu langsung kamu aja ini. Ya. Contohnya kalau nyuci dia rajin lah mantu saya tuh tak turun. Tapi kalau saya kan nggak enak, saya tuh bangunnya tuh jam 4 udah bangun nyuci. Saking nggak enaknya sama mantu. Jaga ibu. Iya, jaga perasaan si mantu. Tapi kan orang kayak gitu lambat juga. Makanya harus saling, pokoknya di masyarakat di depan mantu harus ini. Iya, gitu ya. Sabar, intinya harus sabar. Sabar. Kalau pingin rumah tangganya langgeng, ya kuncinya sabar. Memang ibaratnya ya sabar lah, semuanya sabar pokoknya. Contohnya tuh di tempat saya baru ini ya, dia hamil lah, mulai 6 bulan itu. Padahal suaminya itu udah punya rumah sendiri. Karena mertuanya sering Jadi iya, dia itu mintanya tuh perempuan harus rajin, masak, nyuci dan lain-lain. Padahal dia hamil itu apa, mabuk istilahnya itu Pak. Itu jadinya dia pulang ke rumah orang tuanya. Kalau enggak si bapak juga nggak orang kan si mantunya suka nggak terimaan lah istilahnya. Kasihan kan? Padahal seorang istri yang hamil itu pengen disayang suami. Tapi malah dipisahkan ya. Nah, tuh saling tengok-tengok kan. Mungkin dari penyampaian mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Atau udah pas, boleh nanya. silakan adik-adik. Mungkin yang apa? Mungkin ada penyampaian ibu yang kurang kan, ada yang kurang paham. Atau memang ada yang mau ditanyakan masalah kesehatan, boleh nanya. Atau udah pas. Adik yang apa? Mungkin ada nanti yang terindikasi terindikasi. Iya, Sudah berisiko kayak gitu. berisiko. Nanti mungkin setelah atau mau merencanakan pernikahan itu konsultasi nggak apa-apa sama dokter. Iya. Misalnya di Tirta Boleh ya. Sama Boleh. Bupati. Nah, Bupati itu kan dua berarti kan apa, misalnya sebelum hamil harus ada kayak minum susu sebelum hamil itu. Ya. Tablet tambah darah, Tablet tambah darah, asam folat. Gini, saya pengen Nampaknya. juga yang pas SMP, pas jangan marah ya kalau disampaikan seperti Ya. ini, jangan marah ya Dek. Ini untuk kebaikan yang kita rencanakan tadi kan, keluarga berencana kan merencanakan ke depannya adik-adik ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan menghasilkan generasi yang berkualitas seperti itu. Nah, kalau adik dengan postur tubuh atau yang berisiko tadi itu bisa terindikasi ke depannya menghasilkan anak yang terlahir seperti terindikasi ya deh. Bukan pasti. Semua tidak pasti. kalau gizinya bagus, pas hamilnya Pas hamilnya bagus, sebelum hamilnya nggak bagus, muntah-muntah. nggak muntah-muntah, terus makannya mau, insya Allah nggak, ibaratnya berat badannya normal. Ya. Makanya harus direncanakan. 2,5 kilo ya, bayi normal itu 2,5 kilo. Kalau udah di bawah itu berarti kan rendah. Karena masalah yang di kita yang di dusun ya, itu tidak hanya masalahnya masalah ekonomi yang terjadi saat ini. Banyak loh keluarga yang penghasilan Sarjana, keluarga orang yang berpendidikan. bagus, pendidikan orang tuanya bagus, anak-anak yang dilahirkan stunting, tidak tertutup kemungkinan. Ya, jadi hal ini bukan karena pendidikan dan masalah ekonomi. Nah, saya sampaikan tadi, sahur telur adik-adik tahu. Nah, itu salah satu Bagus. yang manfaatnya bagus, nilai gizinya, gizi seimbangnya bagus.
Mbak. Jadi cari aja Mbak. di share aja. Itu rumah sudah. Sudah Jam mungkin itu aja yang dapat saya Jam. sampaikan. Lebih dan kurang saya Setengah mohon dua. maaf. Saya akhiri. Jam satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi